Makanya perzinahan ini menakutkan sekali. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dekat itu jangan. Step tahapan zina itu ada 6. Nadhrotun, pandangan. Wabtisamun, senyuman. Fasalamun, salam, kirim salam. Fakalamun, omong-omongan. Famau'idun, janjian. Faliqa'u, ketemu. Setelah itu terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi awalnya begitu, karena orang ketemu mau zina itu tidak langsung moroblek, ayo zina, ayo, ya kan nggak mungkin, nggak kenal tahu zina itu tidak mungkin. Ada pandangan dulu dan biasanya dari sosmed, sosial media itu pandangannya sudah dapat. Karena kan di sosmed kan guyu-guyu juga, lah guyu fotonya di sosmed itu, katik softlandnya warna abu-abu, gak tambah cantik tambah kayak siluman ular. Mana ketika mendelik motornya tadi bunter kan, fotonya kan senyuman. Sudah 2 step di sosmed itu sudah 2 step untuk melakukan perzinahan. Nadhro, pandangan, dan senyuman. Terus salam. Nah itu sudah tahapannya begitu. Maka harus dijauhi sebisa mungkin tahapannya. Allah melarang untuk mendekati perzinahan. Mendekati saja jangan. Nah kalau sampai terjadi, Allah sudah mengingatkan dari 1400 tahun yang lalu. Dekat jangan. Sehingga kalau sampai terjadi perzinahan murni dari pilihan si laki-laki dan perempuan. Haram dikatakan ini sudah aturannya Allah. Ya sudah suratan takdir kita, kayaknya kita memang harus melalui pernikahan seperti ini. Mungkin Allah punya rencana lain di balik ini. Ya, rencana diadab kon. Rencana diadab. Mungkin Allah punya hikmah, pasti ada hikmahnya. Hikmah apa ya? Hikmahmu kan diadab. Kalau kamu tidak diampuni, diadab sama Allah. Itu hikmahnya. Mungkin Allah menghendaki anak ini lahir lewat cara seperti ini. Tidak mungkin Allah begitu. Tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihan. Jadi perlu dihati-hati. Semoga kita dijaga sama Allah. Tidak ada yang boleh merasa aman dari perzinahan. Tidak boleh satu orang pun, walaupun paling solehnya manusia, tidak boleh merasa aman dari perzinahan. Mungkin kita insya Allah selamat dari minum-minuman keras. Mungkin kita ini masih selamat dari judi. Mungkin insya Allah kita masih selamat dari sabung ayam. Mungkin kita masih selamat dari narkoba dan narkotik. Tapi kalau sudah ke narkotik, kalau sudah perzinahan, tidak ada orang yang aman. Karena siapapun senang. Laki-laki pasti senang sama perempuan. Perempuan juga pasti senang sama laki-laki. Apalagi 1:5 sekarang. Perempuan ini sudah 1:5. Peraturan persaingan semakin ketat. Sehingga kalau sudah semakin banyak barang itu dalam ilmu ekonomi, kan saya dulu sarjana ekonomi, elek-elek ini Pak, jangan sampean. Dalam ilmu ekonomi, semakin banyak barang, maka harga semakin turun. Ya kan? Nah, semakin banyak persaingan di dalam jomblowati ini, maka semakin murah mereka jual supaya mereka bisa dapat. Sehingga persaingannya, kalau saya tidak cantik, maka saya akan buka aurat untuk menarik kucing garong itu senang sama saya. Bagaimana cara menarik perhatian laki-laki kepada saya? Karena saya kurang cantik, persaingan 1:5 perempuan sekarang, maka dengan buka aurat saya, dengan saya menyerang. Jadi kalau sekarang ini bukan seperti dulu, laki-laki ngejar perempuan itu dulu zaman 1900 sebelum Masehi. Kalau sekarang sudah laki-laki yang diuber perempuan, makanya kita ini harus hati-hati. Macam-macam loh jebakan Batman ini. Hati-hati, semoga selamat. Dan di antara yang berbahaya itu kalau sudah terjadi, ya toh, perzinahan itu kan sama-sama mau, ya toh. Kalau yang perempuan dipaksa itu pemerkosaan namanya. Zina itu tidak ada ikatannya. Apa ikatannya zina? Gak ono. Loh aku kan udah ditembak, aku kan udah cinta, kamu kan udah cinta sama aku, kamu kan udah begini sama aku, kamu udah janji sama aku. Sing lanang yang laki-laki setelah melakukan terus ninggal, salah enggak yang laki-laki? Gak salah. Dosa sama dosa, tapi yang laki-laki enggak salah. Yang salah perempuannya, kenapa kok mau? Ditinggal nangis. Kamu udah aku berikan segalanya. Loh kan kamu mau. Kan ya gelem. Kamu juga suka. Gak bisa alasan aku udah berikan segalanya untuk kamu, terus kamu kok lari? Gak iso. Dari pertama jangan mau.
Laki-laki itu jangan diberi kesempatan sama sekali. Kita ini bagaikan kucing yang kalau dikasih dendeng langsung diterkam. Ya jangan nyalakan yang laki, yang perempuan jaga diri. Yang perempuan jaga diri. Setelah perzinahan ditinggal, aku udah berikan segalanya sama kamu. Lah kamu dulu dipaksa? Enggak, mau. Lu para kadang-kadang yang perempuan malah yang mulai dhisik. Tapi kalau sudah putus, kamu jahat. Lu kamu udah tak perkosa dulu. Kamu kan mau ya sudah sama. Jadi tidak ada yang bertanya kepada saya begini. Bagaimana ini satu perempuan dan laki-laki, kasihan wanitanya. Wanitanya kasihan kenapa? Karena yang perempuan ini dia baru berzina sama yang selingkuh sama si laki-laki. Kemudian setelah selingkuh sekarang yang laki-laki enggak tanggung jawab. Lu tanggung jawab ya apa sih? Iya yang laki-laki sekarang enggak mau hubungi dia. Ya betul sing lanang, baik sing lanang. Nah daripada kamu dosa terus. Tapi kan kasihan yang perempuan hatinya hancur. Lebih baik hatinya hancur daripada hancur di neraka nanti. Ini zina tidak ada ikatannya. Zina itu tidak ada ikatannya. Apa yang mengikat perzinahan? Gak ono. Seseorang yang berzina tidak ada ikatan di situ. Kalau sudah berzina berarti harus menikahi. Itu buku mana yang mengatakan seperti itu? Pedoman mana yang mengatakan kalau sudah mau berzina, making love, ya toh? Kemudian berarti saya harus dinikahi. Itu aturannya siapa? Aturannya Allah dari pertama tidak boleh. Kitab suci mana yang menyatakan bahwa boleh berzina, kemudian kalau kamu sudah berzina harus dinikahi yang laki-laki. Kalau tidak dinikahi maka akan mendapatkan adab kholidina fiha abada. Kan tidak ada. Mana? Enggak ono. Allah mengatakan wala taqrabuz zina dari pertama. Apa ada buku, novel atau apapun buku Shakespeare atau apa yang menukil tentang bahwa seseorang kalau sudah melakukan hubungan intim di luar pernikahan maka yang si laki-laki wajib menikahi si perempuan. Undang-undang dasar apa ada seperti itu? Undang-undang perzinahan itu. Tidak ada kewajiban dari si laki-laki. Mana wajibnya dari mana? Dari pertama sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shakespeare, bukunya Shakespeare juga tidak ada. Yang ada shake and disappear. Dilakoni dan ditinggal. Shake and disappear. Bukanlah bukunya Shakespeare tapi shake and disappear. Setelah dilakoni ditinggal. Si perempuan marah, kamu kok tega sama aku udah berikan segalanya sama kamu. Dari pertama dilarang, Mbak, dari Al-Quran sudah dilarang. Wala taqrabuz zina, deket aja jangan. Dari pertama, kalau sampai terjadi perzinahan terus si laki-laki menjauh, jangan salahkan si laki-laki. Sama sekali salahnya yang perempuan. Karena si perempuan itu kuncinya. Kalau dia bilang iya, maka kucing garong ini akan menyerang dengan, ya kan? Iya. Kalau si laki-laki, ya toh, kucing miau, 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 tapi si perempuan tidak memberi ikan, ya dia cuma miau, miau toh. Nanti kalau sudah menikah, si perempuan, wow, gak apa-apa, boleh. Tapi kalau pertama udah dikasih ikan, begitu ikannya dimakan, loh kok dimakan ikannya? Loh lah kan kamu kasih ikan. Kamu yang ngasih ikan. Kalau kucingnya makan ya salahnya kan kucingnya. Kenapa kamu berikan ikannya, Mbak Yu? Jangan kamu berikan, Mbak Yu. Seperti itu. Makanya hati-hati, semoga kita dijaga oleh Allah. Jadi anak itu dijaga oleh Allah. Minta untuk dijaga. Mulai kecil sudah didoakan untuk dijaga. Mulai kecil, ojo mulai gede baru. Jangan sampai besar.